Lah, progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Yuliansyah, NPM C0C023032 dari kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Di sini saya telah menyiapkan ilustrasi transaksinya. Tuan Yoga membuka usaha fotokopi dengan nama Fotokopi Cemerlang pada tanggal 1 Januari 2023 yang memberikan jasa kepada para pelanggan. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan fotokopi Cemerlang selama bulan Januari 2023. Pada tanggal 1 Januari 2023, Tuan Yoga menarik uang sebesar 150 juta rupiah dan menginvestasikannya, lalu membuka usaha fotokopi Cemerlang. Pada persamaan dasar akuntansinya, untuk kas bertambah 150 juta rupiah dan modal pemiliknya juga bertambah sebesar 150 juta rupiah. Pada tanggal 2 Januari 2023, menyewa ruko selama 1 tahun seharga 12 juta rupiah secara tunai. Maka pada persamaan dasar akuntansinya, karena dia membayar secara tunai, otomatis kasnya berkurang sebanyak 12 juta rupiah. Dan karena dia belum merasakan manfaat dari dia menyewa ruko selama 1 tahun tersebut, otomatis 12 jutanya masuk ke dalam sewa dibayar di muka karena belum merasakan manfaat dari apa yang dia sewakan. Lanjut, pada tanggal 3 Januari 2023, membeli satu buah mesin fotokopi seharga 8 juta rupiah secara tunai. Pada persamaan dasarnya, karena dia membeli mesin fotokopi secara tunai, otomatis kasnya berkurang sebanyak 8 juta rupiah. Dan mesin fotokopi termasuk ke dalam peralatan karena tidak mudah habis ketika dipakai. Jadi masuk peralatannya bertambah sebanyak 8 juta rupiah. Pada tanggal yang sama, pada 3 Januari 2023, dia membeli perlengkapan usaha sebesar Rp2.500.000 secara kredit. Maka pada persamaan dasar akuntansinya, perlengkapannya otomatis bertambah sebanyak Rp2.500.000. Karena dia membeli perlengkapan secara kredit, maka Rp2.500.000-nya masuk ke dalam utang usaha, dan utang usahanya, liabilitas utang usahanya bertambah sebanyak Rp2.500.000. Di tanggal 8 Januari 2023, menerima pendapatan sebesar Rp1 juta. Menerima pendapatan itu kasnya bertambah sebanyak Rp1 juta, dan pendapatan atau revenue-nya juga bertambah sebanyak Rp1 juta. Di tanggal 10 Januari 2023, menerima uang muka untuk jasa fotokopi yang belum dilaksanakan sebesar Rp300.000. Karena dia telah menerima uang, maka kasnya bertambah sebanyak Rp300.000. Dan saat itu dia belum memberikan jasa atau manfaat fotokopinya kepada sang pelanggan, maka Rp300.000-nya kita tulis di pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, untuk tanggal 13 Januari 2023, menagih kepada pelanggan atas jasa yang telah dilaksanakan sebesar Rp200.000. Nah, karena dia baru menagih belum menerima uang dari sang pelanggan, maka Rp200.000-nya dicatat sebagai piutang, dan juga pendapatan bertambah sebesar Rp200.000 karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah memberikan jasa fotokopinya kepada sang pelanggan, namun belum dibayarkan. Pada tanggal
15 Januari 2023 membeli perlengkapan usaha sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Karena dia membeli perlengkapan secara tunai, otomatis kasnya berkurang sebanyak 2 juta rupiah. Dan pada perlengkapan bertambah 2 juta rupiah. Di tanggal 16 Januari 2023, menerima pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Pendapatan kita tulis pada kas bertambah sebanyak 1 juta rupiah, dan pada sisi kanan pendapatan juga bertambah sebanyak 1 juta rupiah. 17 Januari 2023, membayar utang yang terjadi pada transaksi tanggal 3 Januari sebesar 2.500.000 rupiah. Ini pada tanggal 3 Januari membeli perlengkapan usaha sebesar 2.500.000 rupiah secara kredit, dan pada tanggal 17 itu dia akan membayar utang tersebut. Maka persamaan dasar yang terjadi pada tanggal 17 Januari adalah kasnya berkurang sebanyak 2.500.000 rupiah, dan juga liabilitas atau utang usahanya juga berkurang sebanyak 2.500.000 rupiah. Di tanggal 21 Januari 2023, menerima pendapatan sebesar 1.200.000 rupiah. Pendapatan kita tulis pada kas bertambah sebanyak 1.200.000 rupiah, dan pendapatan juga bertambah sebanyak 1.200.000 rupiah. Di tanggal 23 Januari 2023, membeli perlengkapan usaha sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Nah, karena dia membeli perlengkapan secara tunai, otomatis kasnya berkurang sebanyak 1 juta rupiah, dan pada perlengkapannya itu bertambah sebanyak 1 juta rupiah. Di tanggal 25 Januari 2023, dia membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk otomatis pada kas tersebut berkurang sebanyak 1.500.000 rupiah, dan pada sisi kanan pada beban itu kita tulis sebesar 1.500.000 rupiah. Di tanggal 26 Januari 2023, menerima pendapatan sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk pendapatan kita tulis pada kas bertambah sebesar 1.500.000 rupiah, dan pada sisi kanan pendapatan juga bertambah sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, di tanggal 27 Januari 2023, membayar beban listrik sebesar 500.000 rupiah. Untuk membayar beban, pasti akan mengurangi kas. Nah, jadi kasnya berkurang sebanyak 500.000 rupiah. Dan pada sisi kanan untuk beban kita tulis sebesar 500.000 rupiah. Di tanggal 30 Januari 2023, menerima pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Untuk pendapatan, kasnya jadi bertambah 1 juta rupiah, dan juga pada sisi kanan pendapatan atau revenue juga bertambah sebanyak 1 juta rupiah. Pada persamaan dasar akuntansi, rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Untuk aset berada di sebelah kiri. Jadi kita menjumlahkan terlebih dahulu di sisi sebelah kiri. Untuk kas pada akhir periode berjumlah sebesar 128.500.000 rupiah. Piutang berjumlah 200.000 rupiah. Sewa dibayar di muka berjumlah 12 juta rupiah, perlengkapan berjumlah 5.500.000 rupiah, serta peralatan berjumlah 8 juta rupiah. Nah, jika kita akumulasikan dari kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, serta peralatan, itu jumlahnya adalah 154.200.000 rupiah. Untuk sisi kanan itu ada liabilitas dan ekuitas. Jadi
kita tambahkan terlebih dahulu. Untuk utang WSN itu tidak ada, jadi kita tulis RP 0 ya. Untuk liabilitas utang usaha, di sini ada Rp2.500.000 dan di sini ada minus Rp2.500.000. Jadi hasilnya tetap 0. Untuk pendapatan diterima di muka, itu ada berjumlah Rp300.000. Modal pemilik atau owner equity berjumlah Rp150 juta. Pendapatan atau revenue berjumlah Rp5.900.000. Untuk beban berjumlah Rp2 juta. Serta untuk pengambilan pribadi atau disebut sebagai private itu berjumlah Rp0. Jadi jika kita akumulasikan untuk liabilitas dan ekuitas itu berjumlah Rp154.200.000. Nah, kita lihat untuk aset dan liabilitas serta ekuitas itu sama-sama jumlahnya. Di kiri ada aset dengan jumlah Rp154.200.000 dan di kanan ada liabilitas dan ekuitas juga berjumlah Rp154.200.000. Nah, maka bisa kita pastikan di sisi kiri dan kanan itu seimbang hasilnya, atau bisa kita sebut balance atau mengalami keseimbangan di sisi kiri dan sisi kanan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Paco, parah.